Jadi apa itu khomer? Golongan pertama mengatakan khomer itu adalah kullu muskirin. Setiap minuman yang memabukkan maka namanya khomer. Maka ketika Allah ngomong khomer itu amalan syaitan, maka jauhilah, dalam artian tinggalkanlah. Maksudnya adalah kullu muskirin. Jangan minum minuman yang mabok. Ya. Dikitkah atau banyakkah, maka itu namanya khomer. Begitu. Golongan pertama yang menganggap demikian adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, ulama-ulama di Hijaz dan jumhurul muhaddisin. Mayoritas ahli hadis mengatakan bahwasanya khomer adalah tadi, mau dia khomer adalah setiap muskir, ya, setiap muskir, mau khomer itu dari inab atau dari tamr, ya, atau dari syair atau dari bur, namanya semua khomer, ya. Maka qaliluha wa katsiruha haramun. Itu menurut golongan pertama. Menurut golongan kedua, yaitu golongan yang mereka adalah Abu Hanifah dan Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Tsauri, Ibnu Abi Laila, Syarik Ibnu Syabromah, ya kan? Fuqaha Iraq mengatakan bahwasanya khomer itu adalah nama khusus untuk minuman yang memabukkan dari asiril inab faqat, yang dari anggur saja. Maka ketika Allah ngomong khomer rijzum min amali syaiton, maksud Allah khomer adalah minuman ini, minuman memabukkan yang biasa orang Arab minum, terbuat dari inab. Adapun minuman memabukkan yang lain, contohnya minuman memabukkan yang berasal dari tamr atau dari syair, namanya bukan khomer, namanya nabiz. Nah, maka dari itu, dari perbedaan mereka menganggap khomer itu apa, berbeda juga mereka dalam mengkadarkan mana yang boleh diminum, mana yang nggak boleh diminum, mana yang haram diminum, mana yang halal diminum, begitu. Nah, ulama-ulama Hijaz di dalamnya ada Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, ya, dan juga jumhur muhaddisin. Tadi golongan pertama yang mengatakan khomer itu kullu muskirin, karena mereka menganggap khomer kullu muskirin, maka mereka mengatakan qaliluha wa katsiruha haramun. Kadar dikit atau kadar banyaknya minuman tadi, dari tamerkah dia, dari tape, peyem, ya kan, atau dari manapun, setiap muskir pasti dia namanya khomer, dan setiap khomer pasti haram diminum sedikit ataupun banyak. Itu hukum yang mereka ambil. Sedangkan fuqaha dari Kufah, tadi Ibrahim An-Nakhai, Sufyan Tsauri, Abu Hanifah mengatakan kalau yang Allah bilang rijzum min amal syaiton itu adalah khomer, maksud khomer ini, maksud Allah khomer adalah minuman yang dari anggur saja. Adapun minuman yang selain dari anggur dan dia memabukkan, namanya bukan khomer, namanya nabiz, ya, itu yang mereka anggap. Maka dari itu hukumnya apa? Khomer itu haram kita minum sedikit atau banyak, tapi nabiz adalah apa? Minuman yang memabukkan dari selain anggur. Berarti kalau minuman memabukkan dari tamr, dari syair, dari bur, dari gandum, ya kan, atau dari tape, ya kan, dari apapun boleh kita minum. Minuman alkohol ini boleh kita minum, tapi dikit aja. Nah, gitu. Kadar yang kita pastikan itu nggak bisa bikin kita mabok. Kalau banyak barulah itu haram. Jadi kalau khomer, yang mana khomer itu dari inab ya, dari anggur, itu baru haram semuanya, qalil ataupun katsir. Adapun nabiz yang mana itu muskir min ghairil inab, boleh kita minum kadar sedikitnya aja, segelas 2 gelas boleh. Mulai masuk 3 gelas 4 gelas itu baru haram. Itu pendapat ulama fuqaha dari Kufah atau dari Irak, salah satunya Abu Hanifah. Dibilang di sini annal muskir minha huwa tsalis dunal ka'saini, yang biasanya kadar memabukkan itu adalah gelas ketiga. Tapi kalau 2 gelas itu belum mabuk, kita masih sadar, begitu. Maka 2 gelas minum apa? Minum bourbon, tau kan bourbon, atau minum apa lagi? Minum apa sih? Wine itu anggur, ya. Minum semua jenis alkohol yang kita kenal sekarang itu nggak apa kalau 2 gelas. Itu menurut siapa? Menurut Imam Abu Hanifah dan Ahlul Kufah, karena dia bukan dari inab, begitu.
Wa qad istadalla al-hijaziyuna limadhhabihim bi anna al-lughata wa syar'a yadullani ya ala anna al-muskir min al-anbitha. Kemudian beristidlallah golongan pertama yang mengatakan khamr itu ya semua yang memabukkan, dari anggur kah atau enggak, itu Imam Syafi'i di dalamnya. Istidlal mereka begini, bahwasanya hujjah yang kami bilang, pendapat yang kami bilang hujjahnya ada dalam makna lughah daripada khamr. Khamr artinya kan menutup. Maka setiap minuman yang menutup akal, yasturul akla, maka dia khamr. Maka enggak benar dong dan enggak tepat kalau khamr dikatakan minuman yang menutup akal dari anggur saja. Enggak benar dong, itu kata golongan pertama. Tapi dirot lagi oleh golongan kedua. Wa hadza dhaif, ini hujjah yang dhaif. Kenapa? Karena hujjah lughawiyah la tathbut atau la tuthbit qiyasan, tidak bisa memperkuat adanya qiyas. Kalian kalau pengen mengkiaskan sesuatu jangan pakai dalil lughah. Lughah itu sifatnya syawahid aja, nggak bisa kemudian membangun hujjah atau bahkan membangun adanya atau kesohihan qiyas tuh nggak bisa. Itu hujjah yang dhaif menurut golongan kedua. Sedangkan hujjah golongan yang pertama dari selain lughah adalah hadis ya, diriwayatkan dari Muslim bin faqad rawa Muslimun an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Muslim mendapatkan riwayat daripada Ibnu Umar bahwasanya Rasul bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu namanya khamr, dan setiap yang memabukkan pasti haram. Ya, ini dalil mereka, dalil golongan pertama. Dan juga dari Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasul bersabda, al khamru min hataini asy-syajarataini an-nakhla wal 'inabah. Yang namanya khamr itu dari dua pohon ini, pohon kurma dan juga pohon anggur. Ya, banyak dalilnya ya, dalil golongan pertama. Hadis lain dikatakan ya, Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah pernah bersabda, inna minal 'inabi khamran wa inna minal 'asali khamran wa minaz zabibi khamran wa minal hinta khamran wa ana anhaakum an kulli muskirin. Yang namanya khamr itu dari anggur, dari madu, dari zabib, dari zabib itu anggur juga tapi yang masih kismis ya, zabib juga bisa jadi khamr, dari hinto juga bisa jadi khamr, gandum ya. Dan aku melarang kalian dari setiap minuman yang memabukkan. Fadzalika jami'uhu yadullu ala anna al-anbidah tusamma khamran fatakunu haraman ya. Maka dari semua dalil tadi, minuman yang dikatakan golongan Irak sebagai nabis juga dikatakan khamr sebenarnya. Karena dalil tadi, maka meminum nabis atau meminum khamr sedikit atau banyak itu haram, itu menurut golongan pertama. Kemudian dari Aisyah juga ya kan. Oke, ini banyak dalilnya sama aja, dalilnya sama dan arahnya juga sama. Adapun ya ulama fuqaha ataupun fuqaha Irak ya, tadi Abu Hanifah, Sufyan Tsauri ya kan, Ibnu Abi Lailah yang mengatakan nabis itu bukan khamr, maka nabis boleh kita minum 2 gelas, segelas 2 gelas boleh, sedangkan khamr segelas pun enggak boleh. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah contohnya dari sunnah, dari hadis dari Sa'id al-Khudri yang berkata bahwasanya Rasul didatangi oleh Nishwan. Nishwan itu orang yang mabuk, tapi mabuk di peringkat-peringkat awal, belum mabuk banget tapi masih agak sempoyongan. Nah, Rasul didatangi oleh Nishwan atau Nashwan. Nashwan ini berkata kepada Rasul, asyarita khamron, wahai Muhammad, kamu minum khamr enggak? Rasul kemudian menjawab, ma syaribtuha mundu harramahallahu wa rasuluhu. Aku enggak minum khamr itu sejak Allah dan Rasul mengharamkan ya, kata Rasul kayak gitu. Kemudian ngomong lagi si Nashwan ini, fa ma syarib qala al-khalitaini ya. Kemudian Rasul ngomong lagi ke Nashwan tadi. Terus kamu ngomong apa? Terus kamu minum apa dong, kata Rasul ke orang tadi. Nashwan tadi menjawab al-khalitaini ya, ngomong minumannya khalitaini. Kemudian Rasul bilang, fa harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalitaini. Maka Rasul juga mengharamkan khalitaini. Gitu kata Rasul. Jadi kan orang tadi nanya, kamu minum khamr enggak wahai Muhammad? Enggak, aku enggak minum karena Rasul dan Allah telah mengharamkannya. Kemudian Rasul nanya lagi ke Nashwan tadi, terus kamu minum apa ini?
sampai sempoyongan kayak gini, aku minum kholito ini. Kemudian Rasul berkomentar lagi, oke, kalau gitu Rasul dan Allah mengharamkan kholito ini selain mengharamkan khamr, begitu. Maka dari sini ini istidlal terhadap golongan kedua yang mengatakan nabis dan khamr itu beda, sehingga beda juga hukum meminumnya. Fanafa asyaribu ismal khamri anil kholito ini bihadratin nabi, ya, bihadratin. Nah, di sini kita melihat orang yang minum tadi, Nashwan tadi, menafikan nama khamr dari kholito ini di depan Nabi, dan Nabi nggak mengingkarinya, gitu kan? Nggak mengingkari perbedaan dan pemisahan nama khamr dan kholito ini yang Nabi saksikan dari mulut dia, begitu. Wa qalu law kana dzalika yusamma khamrun lama aqarruhu alaihi, ya. Golongan kedua kemudian berkomentar terhadap hadis ini, andaikan khamr dan kholito ini tadi adalah satu nama, sama-sama khamr namanya, ya kan, Rasulullah nggak akan diem, pasti bakal berkomentar. Kamu minum apa dong, kata Rasul kan. Orang Nashwan jawab kholito ini. Terus Rasul pasti bakal bilang kayak gini, andaikan khamr dan nabis namanya sama, Rasul pasti bakal bilang huwa ba, gitu kan. Bisa kayak gitu, misalkan kita contohkan, huwa sama aja namanya juga khamr, kayak gitu kan. Maka itu juga itu juga haram, ya, gitu kan. Nah, Rasul nggak bilang kayak gitu, maka kesimpulannya adalah idz kana fi nafyil ismi alladhi 'allaqa bihi hukmun nafyun hukmi, ya, maka sebenarnya ada perbedaan antara kholito ini dan khamr. Kenapa? Karena menafikan suatu nama yang nama tersebut terikat dengan suatu hukum berarti menafikan hukumnya, begitu. Dan Nabi, ya kan, tidak pernah mengikrar sesuatu dengan tujuan mengharamkan yang mubah atau memubahkan yang haram. Ini dalil golongan kedua dari hadis pertama. Hadis keduanya dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasul bersabda, al khamru bi'ainiha haramun was-sakru min kulli syarabin. Bahwasanya khamr itu haram, ainnya itu yang haram, sedangkan yang memabukkan berasal dari setiap minuman, nggak harus dari khamr aja. Namun khamr itulah yang haram. Nah, itu dalil golongan kedua, ya. Kemudian hujjah mereka juga dijelaskan, qad dha'afu ba'd ahadits al-hijaziyyin wa hammalul ukhra ala anna al-anbidha summiyat khamran fiha majazan. Golongan kedua menurut golongan pertama bahwasanya hadis-hadis yang jadi dalil mereka dhaifkan hadis ini, dan mereka menganggap bahwasanya tasmiyah nabis dengan khamr ada majas, bukan hakiki, bukan beneran khamr dan nabis itu beda, tapi disamakan nama khamr, disamakan nama nabis dan khamr, ini ada majas di sana, bukan berarti hakikatnya bener-bener beda, enggak. Maksudnya bukan berarti khamr dan nabis itu benar-benar sama, bukan beda, ya. Ya beda, kalau beda ya itu maksudnya istidlal untuk golongan kedua. Jadi maksudnya, golongan kedua merot golongan pertama yang mengatakan kalau nabis dan khamr itu satu musamma dalam hadis-hadis mereka. Pertama, mereka dhaifkan hadis-hadis yang jadi istidlal hijaziyin. Pertama gitu. Peringkat pertama mereka begitukan, mereka dhaifkan hadisnya. Peringkat kedua, mereka mengatakan bahwa penamaan nabis dengan khamr ini adalah majas, bukan berarti nabis dan khamr sama dalam hakikatnya. Namun musamma mereka kadang-kadang dikatakan khamr, nabis dikatakan khamr, ini karena majas aja kayak gitu, bukan berarti benar-benar sama dari hakikatnya. Dan kami kekeh bahwasanya nabis dan khamr itu beda, dan beda juga hukumnya. Dan mereka golongan kedua beristidlal terhadap nabis yang boleh minum dikit doang, ya, tapi banyaknya itu baru, karena banyaknya adalah kadar muskirnya, itulah baru yang haram. Dalil mereka adalah saat Rasulullah SAW mengirim ma'akhrajahu at-Tahawi an Abi Musa, dari Tahawi dan dari Abi Musa berkata bahwasanya aku Abi Musa dikirim oleh Rasul dan Mu'az, aku dan Mu'az dikirim oleh Rasul ke Yaman.
Fakulna ya Rasulullah inna biha syarabaini yusna'ani minal burri wasyairi ahaduhuma aw ahadihima yuqalu lahu al-miz wal akhar yuqalu lahu al-bit'u. Wahai Rasul, di Yaman itu ada dua minuman dibuat dari bur dan dari syair. Nama minuman ini miz dan juga al-bit'u. Boleh nggak kami minumnya wahai Rasul? Itu kata mereka berdua. Kemudian Rasul menjawab, ya, Ishroba wala taskuro. Minumlah kalian berdua dua minuman tadi, tapi jangan sampai mabuk. Nah itu kata Rasul ke mereka berdua saat mereka mengunjungi Yaman. Ini dalil bahwasanya nabis itu boleh diminum tapi dikit doang, nggak boleh sampai memabukkan. Itu dalil golongan kedua. Nah cara pikir mereka juga, ya, cara pikir kenapa nabis itu boleh diminum kadar sedikitnya saja, kadar ghairul muskirnya saja, tapi kadar muskirnya nggak boleh. Dalilnya adalah karena awalnya Allah kan mengharamkan dengan ayat tadi. Allah mengharamkan khomer, ya. Allah mengharamkan minum khomer karena ada illah apa? Ada illah ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir, ya. Ada illah minum khomer itu diharamkan karena ada illah. Ini hujah golongan kedua, ya. Ada illah bahwa minum khomer itu bisa menciptakan kebencian dan juga permusuhan di antara kita kaum muslimin. Itu illah diharamkannya khomer. Fawajaba li hadhihi allati alla yuharrima minal muskirati illa al-qadrul muskira faqat, ya kan? Maka dari illah seperti ini kami berpandangan jika minum khomer dengan kadar yang tidak menciptakan permusuhan dan kebencian antara muslimin, boleh dong. Maka sebenarnya dari ayat ini saja, kata golongan kedua, khomer itu boleh, khomer ya, yang dari inap maksudnya. Khomer sesuai dengan tarif mereka. Khomer yang dari inap itu boleh diminum kadar sedikitnya aja, yaitu kadar yang gak menciptakan adawah dan baghdha. Karena itulah illah diharamkannya khomer menurut mereka. Ya, dari ayat ini maka khomer dan nabis boleh dong diminum sedikitnya saja, yaitu kadar yang gak menciptakan baghdha dan adawah. Nah, namun karena kami, ini golongan kedua, karena kami mengetahui bahwa ijma mengharamkan minum khomer sedikit atau banyak, maka kami simpulkan sebenarnya khomer itu nggak boleh diminum sedikit atau banyak, ya. Sebenarnya dari ayat tadi, ya, faidahnya adalah khomer boleh diminum kadar sedikitnya saja, namun dikalahkan dengan pendapat ijma, yang mana ijma mengatakan khomer itu nggak boleh diminum sedikit atau banyak. Maka sebenarnya golongan kedua mengatakan khomer itu banyak atau sedikitnya nggak boleh diminum, mereka dapatkan bukan dari ayat ini aja tapi juga dari ijma. Dari ayat ini mereka dapat faidah khomer boleh diminum sedikitnya saja, banyaknya nggak boleh. Adapun sedikit ini, kadar yang sedikit ini haram diminum, itu bukan dari ayat mereka dapat keharamannya tapi dari ijma. Maka tersisa hukum apa? Hukum minuman yang bukan khomer, yaitu minuman yang bukan dari inab. Maka dari itu minuman yang bukan dari inab, yaitu bukan khomer, bukan yang ayat ini sindir, tapi ada kadar muskirnya, ada kadar yang memabukkan, yaitu kadar yang menciptakan baghdha dan adawah. Ilahnya ini ditarik kepada nabis, yaitu kullu muskirin min ghairil inab. Maka nabis, ya, tetap seperti hukum khomer yang awal di ayat ini, yaitu boleh kita minum sedikitnya saja tapi banyaknya nggak boleh, yaitu kadar yang menciptakan adawah dan baghdha, yaitu illah diharamkannya khomer begitu. Oke? Kemudian dibilang di buku ini bahwasanya kami, ya, mu'alif maksudnya mentarjih pendapatnya ahli Hijaz, yaitu pendapat golongan pertama bahwasanya kullu muskirin haram, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan namanya khomer, ini ditarjih, ya, pendapat ini yang ditarjih. Kenapa? Karena sahabat merupakan a'rafun nas bil lughatil arab, orang-orang golongan manusia yang paling paham tentang bahasa Arab dan istidlal dan dalalah lughawiyahnya. Sahabat ketika mendengar ayat
ini, ayat diharamkannya khomer, mereka juga paham khomer ini adalah nabis, yaitu minuman yang selain dibuat dari anggur. Mereka langsung paham, nggak ada ikhtilaf yang kita bicarakan di sini antara sahabat. Itu menunjukkan bahwasanya nabis dan khomer itu satu dan hukumnya pun satu. Qaliluha wa katsiruha haramun. Ya, dan juga ada hadis ya, wa qad sabata dzalika min hadits Anas dari hadisnya Anas bin Malik mengatakan qala kuntu saqiyal qaumi hina hurrimatil khamru fi manzili Abi Thalha. Aku dulu kerjaannya jadi penuang, jadi orang yang suka nuangin khamr. Ketika dulu aku menjadi penuang khamr saat di rumahnya Abi Thalha. Di malam itu khamr diharamkan. Ketika kami mendengarnya, wa makana khamruna yauma idzin illal fadhih. Fahina sami'u tahrimal khamri ahraqu al awaniya wa kassaruha wal fadhihu naqi'ul busri. Ini hadis Anas sangat kuat untuk hujjah golongan pertama. Ketika saya menjadi penuang khamr di rumah Abu Thalha dan kami mendengar keharaman khamr, dan khamrnya kami malam itu adalah fadhih. Fadhih itu adalah naqi'ul busri atau minuman yang berasal dari celupan kurma, bukan dari inap ya, dari celupan kurma. Ketika kami mendengar ayat diharamkannya khamr, yang kami lakukan langsung menumpahkan ya awani, melumpahkan wadah-wadah khamr tersebut dan kami pecahkan dan enggak tersisa. Enggak ada kemudian khilaf antara sahabat ketika mendengar ayat khamr. Entar dulu, yang dikatakan khamr itu dari inap kah? Kami kan bikin minumannya kan ini kan fadhih dari naqi'ul busri ya, celupan kurma. Ini khamr enggak nih gitu. Enggak ada khilaf, langsung mereka hancurkan dan mereka tumpahkan semua isi dari kendi tadi yang isinya fadhih, oke? Maka menunjukkan bahwasanya yang tarjih, yang rajih adalah pendapat golongan pertama begitu. Dan juga dikatakan wa qad ittafaqu ma'al hijaziyyin ala anna Allah harrama min asir al-'inabi al-katsira lis-sukri wal qalila li'annahu dzari'atun ila al-katsir. Dan juga meminum sedikitnya khamr ya, yang itu jadi hujjahnya, atau sedikitnya nabis ya, yang itu jadi hujjahnya golongan kedua. Minum sedikit daripada muskir yaitu nabis di sini, ini merupakan zari'ah. Ini merupakan jalan atau pintu menuju fitnah ya. Dan setiap wasilah menuju keharaman pasti dia haram begitu. Itu hujjah golongan pertama. Pintu keharaman, pintu yang membawa kita kepada keharaman, maka dia pun haram begitu. Oke? Nanti kita bahas juga tahrimul maisir, bagaimana cara mufassirin mengharamkan maisir dari ayat tentang maisir tadi. Kita lanjut di rekaman selanjutnya.